Tanjung Jabung Timur. Banjir merendam pemukiman warga di Desa Jangga-Aur, Kecamatan Batin 24, Batanghari. Dewan Provinsi Jambi minta jalur sungai untuk angkutan batubara tidak dibuka sampai adanya regulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Kamis 30 Januari 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, sebanyak 15 unit rumah semi permanen di Kecamatan Sadu terbakar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kebakaran hebat yang terjadi pada Rabu malam tadi ini juga mengakibatkan 1 orang korban meninggal dunia. Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Lorong Kamboja, RT 02 Dusun Beringin, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Musibah itu terjadi pada saat warga tengah mulai terlelap tidur pada Rabu malam sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Kebakarannya menghanguskan 15 rumah semi permanen itu mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Saat dikonfirmasi via sambungan seluler Kamis pagi, Camat Sadu Faisal mengatakan peristiwa kebakaran pertama kali diketahui oleh masyarakat dan langsung dilaporkan kepada pihak berwenang. Personil dari Polsek Sadu, Damkar Kecamatan Sadu, dan Desa Sungai Itik langsung turun ke lokasi untuk memadamkan api yang telah membesar. Pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, api akhirnya berhasil dipadamkan. Setelah petugas melakukan pencarian di sekitar lokasi kebakaran, ditemukan 1 korban meninggal dunia. Korban yang ditemukan seorang pria berusia 70 tahun merupakan warga setempat. Korban yang ditemukan dalam kondisi tidak utuh itu langsung dievakuasi dan dibawa ke Masjid Darussalam Sungai Itik untuk identifikasi lebih lanjut. Pihak keluarga kemudian mengonfirmasi bahwa kerangka tersebut adalah milik Pak Tako. Proses visum luar dilakukan oleh dokter Puskesmas Sungai Lokan terhadap jenazah korban. Setelah api dipadamkan, situasi di lokasi kebakaran kini sudah aman dan terkendali, serta pihak kepolisian langsung memasang garis polisi. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hujan deras yang mengguyur beberapa hari belakangan ini membuat aliran sungai di Desa Jangga-Aur meluap hingga merendam pemukiman warga. Sedikitnya terdapat 2 RT yang terdampak banjir. Pemukiman warga di RT 01 dan 06 Desa Jangga-Aur, Kecamatan Batin 24 dilanda banjir sejak beberapa hari terakhir. Banjir diakibatkan guyuran hujan deras yang terjadi hingga membuat aliran sungai di desa sekitar meluap ke pemukiman warga dengan ketinggian mencapai 1 meter lebih. Meski ditegar rendaman banjir, sebagian warga lebih memilih bertahan dan enggan untuk meninggalkan rumah. Salah seorang warga Kasirun mengatakan, tidak ingin meninggalkan rumah dalam keadaan kosong karena banjir yang terjadi hanya bersifat sementara. Sudah 2 kali banjir nih. Sore itu banjir, tadi ke banjir lagi. Kira-kira hampir 100 meter. Namun ada beberapa warga yang memilih mengungsi, seperti Zamri yang membawa keluarganya mengungsi ke bangunan sekolah terdekat karena khawatir dengan kondisi banjir yang mengalami peningkatan. Kemarin 4 hari, yang setelah itu banjir yang ini kurang lebih sudah 4 hari juga lah kami di sini. Warga yang terdampak banjir berharap segera mendapat perhatian dari pemerintah setempat untuk menyalurkan bantuan berupa makanan dan kebutuhan lainnya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. BPBD Batanghari mulai melakukan pendataan warga di Desa Jangga-Aur yang rumahnya direndam banjir. Pendataan dilakukan agar penyaluran bantuan bagi korban banjir tepat sasaran.
Bencana banjir yang melanda sejumlah pemukiman warga di Desa Jangga Aur, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, membuat pihak BPBD mengambil langkah cepat dengan melakukan pendataan terhadap kepala keluarga yang terdampak banjir tersebut. Sekretaris BPBD Batanghari Samra Lubis mengatakan, total jumlah warga terkena banjir mencapai 77 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, terdapat 22 kakak yang telah mengungsi ke bangunan sekolah yang tidak tersentuh banjir maupun rumah kerabat terdekat. Menyikapi persoalan ini, pihak BPBD pun kini telah mempersiapkan sejumlah logistik bantuan banjir berupa makanan, tikar, selimut, obat-obatan, serta kebutuhan lainnya. Untuk saat ini laporan yang baru kita masuk ke kita itu sekitar 70 kakak yang terdampak banjir. Nah, adapun yang mengungsi sekitar 22 kakak. Penyaluran bantuan bagi korban terdampak banjir itu akan didistribusikan sore ini dengan menurunkan petugas reaksi cepat dari BPBD serta instansi terkait lainnya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur penggunaan jalur sungai untuk angkutan batubara. Dewan mendukung kebijakan pemerintah yang menghentikan sementara angkutan batubara melalui jalur sungai. Lalu lintas angkutan batubara di jalur sungai dihentikan sementara waktu oleh pemerintah Provinsi Jambi pasca peristiwa kapal tongkang menabrak tiang jembatan pada tanggal 22 Januari lalu. Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Provinsi Jambi mendukung langkah tersebut. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menyampaikan belum ada regulasi atau peraturan daerah terkait penggunaan jalur sungai untuk angkutan batubara. Sehingga Ivan berharap pemerintah tidak membuka jalur sungai untuk angkutan batubara sebelum adanya regulasi. Ivan berharap Dewan bersama pemerintah dapat segera menyusun peraturan daerah dengan menetapkan sistem keamanan, menetapkan sanksi, dan pemungutan retribusi dari angkutan batubara di jalur sungai. Menurut saya adalah aturan gitu ya. Perbaikan sudah tuh buat aturan yang betul-betul bisa mengatur tata kelola. Transportasi lewat sungai itu betul-betul dikelola secara regulasi. Sementara itu, BPJN Jambi telah mengajukan perbaikan bagian jembatan yang rusak akibat ditabrak kapal tongkang angkutan batubara. BPJN Jambi juga mengusulkan kepada pemerintah agar pengelolaan jalur angkutan batubara di jalur sungai dibenahi. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Angkutan batubara yang melintas di luar jam operasional yang ditetapkan sering memicu keluhan dari masyarakat. Satlantas Polres Sarolangun ingatkan para sopir maupun transportir angkutan batubara untuk mematuhi aturan yang telah disepakati. Sejumlah sopir angkutan batubara nekat melintasi wilayah kota Sarolangun menuju wilayah kota Jambi maupun wilayah Bengkulu di luar jam operasional yang ditetapkan. Kondisi itu mendapatkan komentar dari berbagai masyarakat di media sosial karena jam operasional angkutan batubara diperbolehkan melintas mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polres Sarolangun AKP Rio Rinaldi Siregar mengatakan pihaknya telah berulang kali melakukan penindakan, bahkan di bulan Desember 2024 kemarin telah menindak 10 unit kendaraan angkutan batubara yang melanggar jam operasional. Kendaraan yang diamankan berasal dari izin pengangkutan dan penjualan BSE ke Bengkulu. Seluruh pengemudi dan perusahaan pemilik angkutan batubara diminta untuk mematuhi aturan yang telah disepakati. Batubara ini memang sebenarnya sudah menjadi permasalahan yang berlarut-larut ya. Beberapa waktu kemarin sempat juga kami temukan ke arah Bengkulu, kami langsung amankan kendaraannya, kami sita untuk memberikan efek jerak. Satlantas Polres Sarolangun mengajak seluruh elemen masyarakat secara bersama-sama melakukan pengawasan angkutan batubara dan melaporkan ke Polres Sarolangun jika ada armada batubara yang nekat melintas di siang hari. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Provinsi Jambi mendapatkan target budidaya padi lahan kering seluas 78.000 hektar.
Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Dinilai masih berada di bawah harga acuan, pemerintah Provinsi Jambi belum memutuskan untuk melakukan kebijakan intervensi pasar guna meredam lonjakan harga komoditas cabai di pasaran. Pemerintah Provinsi Jambi belum memutuskan untuk melakukan kebijakan intervensi pasar guna meredam lonjakan harga komoditas cabai yang sepanjang bulan Januari ini terus bergejolak. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Kemas Fuad mengatakan, lonjakan harga komoditas cabai di pasaran dinilai masih berada di bawah harga acuan. Lonjakan harga yang terjadi khususnya di pertengahan bulan Januari lebih dipengaruhi karena kurangnya ketersediaan akibat hujan di sejumlah daerah pemasok. Kondisi tersebut mempengaruhi harga pembelian maupun penjualan komoditas cabai di seluruh daerah, bukan hanya di Provinsi Jambi. Kemas memastikan harga komoditas cabai di pasar-pasar tradisional kini sudah mulai kembali berangsur normal. Kondisi ini akan diupayakan bisa terus terjaga melalui bantuan para pemangku kepentingan. Pasalnya, hujan yang terjadi sepanjang bulan Januari dikhawatirkan bisa mengganggu hasil panen komoditas cabai. Kalaupun terjadi kelangkaan yang sifatnya di luar itu, nanti kita akan intervensi seperti biasa. Tim TPIDA pasti akan bergerak, TPID ya sesuai arahan Pak Gubernur juga. Ini kami selalu standby. Kenaikan harga komoditas cabai yang terjadi akibat kurangnya ketersediaan karena dipengaruhi cuaca menjadi persoalan klasik yang perlu mendapatkan penanganan serius dari pemerintah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tahun 2025, Provinsi Jambi total mendapatkan target budidaya padi lahan kering sebanyak 78.000 hektar. Target dari Kementerian Pertanian itu tersebar di seluruh kabupaten kota. Mewujudkan suksesnya program swasembada pangan yang menjadi misi kedua dari 8 misi Astacita pemerintah pusat pada tahun 2025, Provinsi Jambi mendapatkan target penanaman padi lahan kering sebanyak 78.000 hektar. Target yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian itu tersebar di seluruh kabupaten kota seprovinsi Jambi. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi Rumusdar mengatakan, budidaya padi lahan kering utamanya akan memanfaatkan lahan-lahan inti kelapa sawit maupun plasma di daerah, baik yang berada pada lahan perusahaan maupun lahan masyarakat. Selain itu, target penanaman 78.000 hektar padi lahan kering di Provinsi Jambi ini juga akan dilakukan di lahan-lahan perhutanan sosial. Berdasarkan hasil rapat pemantapan bersama para pihak terkait, target penanaman padi lahan kering di Provinsi Jambi bisa tercapai dengan baik dalam upaya menyukseskan program swasembada pangan. Sekarang ini kita dapat dari Kementerian Pertanian itu dapat alokasinya sekitar 78.000 sekian. 78.000 sekian. Itu sudah kita dari pusat sudah dibagi per kabupaten berapa. Nanti ini memanfaatkan yang pertama lahan inti kelapa sawit, kemudian juga lahan plasma, kemudian sawit rakyat, kemudian juga lahan-lahan masyarakat, termasuk lahan perhutanan sosial. Sebelum mendapatkan target swasembada pangan, setiap tahun Provinsi Jambi rata-rata hanya mampu budidaya padi lahan kering seluas 15.000 hektar. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi masih kekurangan lahan untuk program swasembada pangan. Dari target 103 hektar lahan, baru 67 hektar lahan yang tersedia. Pemerintah Kota Jambi masih kekurangan lahan untuk tanam jagung program swasembada pangan yang merupakan astacita Presiden Prabowo Subianto. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Jambi, Efridal Asri mengatakan, dari target 103 hektar lahan, baru 67 hektar lahan yang tersedia dan siap tanam. Pihaknya akan menggandeng TNI Polri untuk mendukung program swasembada pangan tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan lahan pekarangan warga untuk mencukupi kebutuhan lahan, sehingga target 103 hektar lahan bisa tercapai dan terrealisasi. Kalau untuk jagung, memang kita bekerja sama dengan gugus tugas Polri, dan bersama gugus tugas Polri kita sudah mengidentifikasi beberapa lahan milik masyarakat maupun milik pemerintah yang mungkin tidak bisa karena target daripada penanaman jagung khususnya
Kota Jambi, dari nasional itu ada 103 hektar kurang lebih. Selain jagung, Pemkot Jambi juga akan menanam sejumlah tanaman sayur lainnya, sehingga kebutuhan pangan dan bahan pokok untuk makan bergizi gratis tercukupi dengan baik. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara para petani padi di Kecamatan Jaluko mulai menanam padi di sawah tanda hujan. Petani berharap ada bantuan pembasmi hama dan obat penyubur padi agar hasil panen dapat meningkat. Pada akhir bulan Januari 2025, para petani di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, mulai turun ke sawah menanam padi di persawahan tanda hujan. Petani sangat antusias menanam padi setelah 2 bulan menunggu bibit. Penanaman padi dilakukan secara bergotong royong. Salah seorang petani, Nurma, mengatakan padi yang mereka tanam diprediksi akan masuk musim panen pada bulan April mendatang. Petani berharap ada bantuan pembasmi hama seperti hama tikus dan keong yang dapat merusak tanaman padi yang baru ditanam. Selain itu, petani juga berharap adanya bantuan pupuk subsidi yang dapat menyuburkan padi, sehingga hasil panen dapat meningkat. Misalnya minta bagi support, bagi pupuk antu. Kalau ada jaring, minta jaring. Lalu lah tunggu. Hama kina punya di payung itu? Keong, mutik kok keong tuh taruh ya? Keong ya? Selain keong? Bule, tikus. Meski ada rasa kekhawatiran gagal panen karena di awal musim tanam sudah memasuki musim penghujan, namun para petani tetap menyemai padi dengan harapan bencana banjir tidak melanda sawah mereka. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Menanam cabai di lahan tanda hujan merupakan sebuah tantangan bagi para petani. Selain terkendala hama, tanaman cabai juga rentan terhadap cuaca ekstrim belakangan ini. Menanam cabai di sela-sela tanaman padi merupakan salah satu teknik tumpang sari yang telah lama dipraktikkan di beberapa daerah, termasuk di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Praktik ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan air selama musim hujan. Karena sebagian besar lahan di wilayah ini merupakan tanah kering tanda hujan, sehingga petani harus memanfaatkan curah hujan secara efisien. Jika cabai ditanam setelah panen padi, tanaman cabai biasanya tidak mendapatkan cukup air, mengingat musim hujan telah berlalu. Salah seorang petani setempat, Ahmad, mengatakan, saat ini tanaman cabai berusia 2 bulan. Cabai yang ditanam sebanyak 250 batang merupakan jenis cabai rawit kampung yang berada di lahan seluas 20 meter persegi. Tanaman cabainya saat ini mulai diserang hama ulat hingga lalat buah. Banyak daun hingga bunga cabai yang kering dan membusuk akibat serangan hama ini. Berbagai upaya penyemprotan telah dilakukan. Hanya saja hama tersebut kerap datang apalagi saat hujan turun. Dengan serangan hama dan cuaca ekstrim yang menjadi tantangan, petani berharap cabai yang ditanam kali ini bisa berhasil serta dapat meningkatkan ketahanan pangan hingga pundi-pundi rupiah tambahan. Daripada beli kan enak nanam dewek dikit-dikit kan, nggak beli kan. Ya kalau cabai ini 2 bulanan lah sudah. Sebenarnya ini kalau nggak ada hamanya ya sudah buah lah mas. Hanya banyak hama diatasi pun sulit kan. Praktik tumpang sari ini terbukti efektif untuk mengatasi keterbatasan air di lahan tanda hujan, sehingga membantu petani meningkatkan hasil panen tanpa mengorbankan salah satu komoditas. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi terus mendalami kasus takbot batubara yang menabrak tiang fender jembatan Tebesi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, menindaklanjuti insiden tiang fender jembatan Tembesi, Kabupaten Batanghari yang tertabrak kapal tugboat batubara pada Rabu silam, polisi bakal berkoordinasi dengan saksi ahli dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pasca insiden tiang fender jembatan Tembesi, Kabupaten Batanghari yang tertabrak kapal tugboat batubara Rabu silam, hingga saat ini Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Jambi masih melakukan penyidikan kasus tabrakan tersebut. 10 orang saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian. Di antaranya merupakan nahkoda kapal, pemandu kapal hingga perwakilan perusahaan. Kasubdit Gakum Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Jambi AKBP Ade Chandra mengatakan, dari hasil pemeriksaan, kedepannya penyidik akan berkoordinasi dengan saksi ahli dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Koordinasi ini digunakan untuk menindaklanjuti insiden kecelakaan tersebut. Kita sekarang dalam rangka penyelidikan masih dalam proses, masih berjalan lah. Karena kita harus menentukan siapa nanti tersangkanya, kemudian alat bukti apa yang nanti kita kumpulkan. Sekarang masih dalam proses penyelidikan, nanti akan naik ke tahap penyidikan. Untuk saksi sampai saat ini berapa? Saksi-saksi yang sudah kita periksa itu sebanyak 10. Sebelumnya tiang fender jembatan Tembesi tertabrak kapal tugboat batubara. Sejumlah tiang seketika roboh dan tenggelam setelah insiden kecelakaan tersebut. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, musim hujan tidak hanya berdampak pada bencana banjir, namun juga munculnya berbagai ancaman penyakit. Guna mengantisipasi hal tersebut, Puskesmas Mandiangin mengingatkan masyarakat untuk aktif berperilaku hidup bersih dan sehat di tengah perubahan cuaca. Banjir merupakan bencana alam yang dipastikan selalu terjadi di beberapa desa dalam Kecamatan Mandiangin, terutama saat musim penghujan. Selain menghambat aktivitas warga, banjir juga berdampak terhadap kesehatan dan munculnya berbagai penyakit. Kepala Puskesmas Kecamatan Mandiangin Dr. Syedyoga Agus Widinugroho mengatakan, musim pancaroba dengan perubahan cuaca seperti suhu ekstrim dengan curah hujan yang tinggi disertai kelembaban yang meningkat dapat memicu berbagai penyakit seperti demam berdarah atau DBD maupun diare hingga penyakit yang ditularkan melalui makanan, udara, dan juga air. Suhu yang fluktuatif saat ini dapat menyebabkan kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA dan radang tenggorokan. Untuk musim hujan ini saya sampaikan kepada seluruh staf juga kepada bidan desa di wilayah kerja Puskesmas Mandiangin untuk antisipasi pertama banjir ya. Jangan sampai jadi kalau ada banjir kita harus standby. Kemudian kita segera berdirikan posko-posko. Kemudian kalau masalah penyakitnya kebanyakan penyakit yang hubungannya sama banjir tetap infeksi saluran pernapasan. Pihak Puskesmas Mandiangin mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terutama masyarakat yang memiliki daya tahan tubuh rendah seperti lansia, anak-anak maupun penderita penyakit kronis. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Cuaca ekstrim yang tengah melanda wilayah Kabupaten Kerinci tidak berdampak pada produksi gula aren petani. Selama musim penghujan, pohon aren tetap menghasilkan nira seperti biasanya. Meski cuaca ekstrim tengah melanda wilayah Provinsi Jambi, namun hal itu tidak mempengaruhi produksi gula aren milik petani di Kabupaten Kerinci. Hingga saat ini perubahan curah hujan dan suhu tidak berdampak signifikan terhadap pohon aren yang terkenal tahan terhadap berbagai kondisi iklim. Salah seorang petani aren, Arifin, mengatakan, selama musim penghujan, pohon aren miliknya tetap menghasilkan nira seperti biasanya. Teknik penyadapan dan penjagaan kelembapan tanah menjadi kunci agar pohon aren tetap produktif di berbagai kondisi cuaca. Dalam satu hari pihaknya mampu menghasilkan 15 hingga 25 kg gula aren yang dijual dengan harga Rp85 hingga Rp100.000 per kilogram. Dari 3 kilo dengan 4 kilo satu bungkus. Tidak ada pengaruh dari cuaca hujan atau panas. Pokok dia mau bagi, tidak ada pengaruh. Harga gula aren di pasaran juga masih relatif stabil dan permintaan tetap tinggi, khususnya untuk pasokan ke pasar lokal dan industri rumahan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Realisasi investasi di Kabupaten Batanghari tahun 2024 melampaui target. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2024 melampaui target yang ditentukan. Tercatat nilai investasi yang diperoleh telah mencapai 488 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencatat hingga 2024 jumlah investasi yang masuk ke Kabupaten Batanghari telah menyentuh angka 488 miliar rupiah. Fungsional Perencana Ahli Madya DPM PTSP Batanghari Harrison mengatakan angka tersebut telah melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 450 miliar rupiah. Nilai 488 miliar rupiah merupakan catatan per triwulan ketiga atau tepatnya pada Oktober 2024. Sementara untuk triwulan keempat masih dalam proses penyelesaian pendataan yang akan dirilis pada Februari 2025 mendatang. Harrison juga mengatakan untuk tahun 2025, Pemkab Batanghari masih menargetkan nilai investasi yang sama seperti tahun sebelumnya, yakni 450 miliar rupiah. Diharapkan capaian nilai investasi ini bisa lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi mengalami peningkatan selama libur panjang Isra Mi'raj dan cuti bersama perayaan Imlek. Puncak peningkatan jumlah penumpang ini terjadi pada hari Sabtu lalu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Asyar. Halo, selamat sore Asyar. Bagaimana hasil evaluasi jumlah penumpang di bandara selama libur panjang kemarin? Ya, selamat sore Amsol. Dapat saya laporkan pasca libur panjang perayaan Isra Mi'raj pada Senin kemarin dan cuti bersama perayaan Imlek, Bandara Sultan Taha Jambi telah melakukan pendataan jumlah aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi. Dari pendataan itu sendiri ditemukan adanya peningkatan jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi berkisar 21% dibandingkan dengan hari biasanya, di mana dari rata-rata yang biasanya sekitar 2.761 orang penumpang di libur perayaan Isra Mi'raj dan cuti bersama Imlek, rata-rata jumlah penumpang mencapai 3.325 orang penumpang. Saat dikonfirmasi, pejabat sementara GM Bandara Sultan Taha Jambi, Dedi, mengatakan dari pendataan yang dilakukan oleh petugas bandara dari tanggal 25 Januari hingga tanggal 29 Januari ada peningkatan jumlah penumpang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24, Sabtu, Minggu, Senin, dan hari Rabu kemarin. Di peningkatan jumlah penumpang ini juga dikarenakan mayoritas masyarakat Kota Jambi dan Provinsi Jambi secara khususnya melakukan libur panjang bersama ke luar daerah Provinsi Jambi, maupun sejumlah masyarakat yang dari luar daerah mendatangi Provinsi Jambi. Demikian, Amsol. Ya, apakah masih ada potensi peningkatan jumlah penumpang beberapa hari ke depan, Asyar? Ya, Amsol, mengingat masih adanya hari Sabtu dan Minggu libur, dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini diprediksi petugas bandara beberapa hari ke depan ini masih akan terjadi peningkatan jumlah penumpang, di mana sebagian masyarakat masih merayakan libur bersama di tempat keluarganya dan tempat wisata di Provinsi Jambi secara khususnya. Di mana hal ini terlihat pada hari Rabu kemarin ada peningkatan berkisar 10% dari jumlah penumpang dibandingkan dengan hari biasanya. Dan diprediksi peningkatan arus balik ini akan terjadi pada hari Sabtu dan hari Minggu ini. Demikian. Ya, laporan langsung dari Asyar dari Bandara Sultan Taha Jambi. Terima kasih, selamat sore.
Kita beralih ke informasi lain, harga emas mengalami peningkatan sejak setahun terakhir. Kenaikan bahkan mencapai 30%. Naiknya harga emas ini berdampak terhadap penjualan emas, terutama perhiasan. Kota Jambi terus mengalami kenaikan, bahkan mencapai 30%. Tercatat harga perhiasan logam mulia saat ini Rp9.500.000 per suku atau sekitar 6,7 gram. Emas murni Rp9.200.000 per suku, emas 70% Rp1.100.000 per gram. Sedangkan emas 75% Rp1.200.000 per gram. Salah seorang pemilik toko emas, Andra, mengatakan sejak tahun lalu harga emas mengalami kenaikan bahkan mencapai 30%. Kenaikan harga emas ini lantaran dampak ekonomi dunia yang juga mengalami kenaikan. Dampak dari naiknya harga emas ini, masyarakat banyak yang membeli emas logam batangan untuk berinvestasi daripada perhiasan. Kalau harga emas setelah Imlek ini mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 10.000 lah dari sebelumnya. Kemarin kalau harganya kemarin sekitar $1.410.000. Kalau sekarang $1.420.000 per gramnya. Kalau logam mulia sekarang sekitar 9.500 per suku. Andra juga mengatakan diprediksi harga emas akan terus mengalami kenaikan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.